Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, kalau biasanya kita review materi menggunakan Zoom ya, tapi untuk kali ini tidak bisa. Di hampir semua mata pelajaran ya teman-teman tidak bisa menggunakan Zoom. Jadi kita melalui video pembelajaran. Nah teman-teman, mengingat pentingnya pekan kali ini atau pentingnya materi yang akan Ustazah sampaikan, maka diharapkan untuk teman-teman menyimak video dari awal sampai akhir, karena semua yang Ustazah berikan materi hari ini akan keluar di PAS nanti. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama kita adalah mengenai norma. Ini sudah sering kita bahas ya teman-teman. Norma merupakan peraturan yang dibuat dan berlaku untuk semua masyarakat. Nah, secara umum tujuan dari dibuatnya norma adalah untuk mengatur kehidupan manusia yang memiliki kepentingan yang berbeda, agar perbedaan yang ada tidak mendatangkan konflik. Atau kita dapat katakan bahwa norma ini merupakan aturan guna mengatur pola kehidupan masyarakat di suatu negara agar teratur. Aturan ini digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke macam-macam norma. Macam-macam norma dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan asal-usulnya dan berdasarkan daya mengikatnya. Untuk yang berdasarkan asal-usulnya dibagi menjadi 4, ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan juga hukum. Untuk pertama, yang norma agama, contoh-contoh dari sikapnya adalah yang pertama, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. 2, beramal soleh dan berbuat kebajikan. 3, mencegah, melarang, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agamanya atau perbuatan maksiat. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan agama. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan contoh-contohnya adalah yang pertama, menghormati orang lain yang lebih tua. 2, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan. 3, tidak berkata kotor, kasar, dan juga tidak sombong. Serta yang terakhir adalah tidak meludah di sembarang tempat. Kemudian selanjutnya ada norma kesusilaan. Contoh-contoh dari norma kesusilaan adalah berkata jujur dan benar, kemudian berlaku adil terhadap sesama ataupun diri sendiri. Selanjutnya adalah menghormati orang lain dan menghargai, kemudian berbuat baik terhadap sesama manusia. Selanjutnya adalah norma hukum. Nah, norma hukum ini contohnya adalah perbuatan-perbuatan menaati hukum ya. Salah satunya adalah ketika berkendara membawa SIM, STNK, dan menggunakan helm. Seperti itu. Kalau menggunakan mobil berarti memakai sabuk pengamannya. Kemudian selanjutnya adalah norma berdasarkan daya mengikatnya. Ada 4 juga teman-teman. Yang pertama adalah cara. Yang kedua adalah kebiasaan, yang ketiga adalah tata kelakuan, dan yang keempat adalah adat istiadat. Teman-teman bisa cek di buku paket halaman 46 untuk lebih jelasnya ya teman-teman, sambil dibuka bukunya sambil didengarkan materi yang Ustazah berikan. Kemudian selanjutnya adalah hukum. Kita masuk ke materi hukum. Sistem hukum di Indonesia ini bisa dilihat dari Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sistem hukum merupakan salah satu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakuan suatu hukum di suatu wilayah pada waktu tertentu. Tujuan dibuatnya hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat, kemudian yang kedua menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingannya tidak terganggu, kemudian yang ketiga menjamin kepastian hukum dalam pergaulan manusia, kemudian yang keempat terpelihara dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban. Kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri masyarakat yang sadar hukum. Bagaimana sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah ciri-ciri masyarakat yang sadar hukum itu orang tersebut tahu tentang hukum. Kemudian yang kedua bukan hanya tahu tapi juga memahami tentang hukum. Dan yang ketiga selain tahu dan memahami, orang tersebut juga mengimplementasi atau menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sadar hukum atau masyarakat yang sadar hukum. Nah, tadi kita sudah belajar tentang norma dan tentang hukum. Sekarang apa bedanya sih norma dan hukum?
Nah, begitu ya teman-teman. Norma merupakan keseluruhan aturan yang meliputi hukum juga. Tadi kita bisa lihat ya bahwa di dalam macam-macam norma itu ada norma tentang hukum atau norma hukum. Jadi bisa dikatakan norma ini merupakan keseluruhan aturan yang meliputi hukum juga. Sedangkan hukum merupakan salah satu bagian dari norma. Selanjutnya kita masuk ke materi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, teman-teman bisa lihat ya pengertian dari perkata Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri atas keberagaman, namun keseluruhannya adalah tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Bisa kita katakan bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Oke, sekarang kita lanjut ke manfaat kerjasama. Dengan adanya kerjasama, maka suatu aktivitas, beban, pekerjaan, masalah dapat diselesaikan dengan mudah dan lebih ringan. Betul ya teman-teman? Kerjasama memiliki manfaat positif lainnya selain itu. Di antaranya adalah yang pertama, memiliki kemampuan sosialisasi. 2. Mendapatkan kemudahan dalam mengerjakan sesuatu. 3. Memiliki rasa empati yang tinggi. 4. Dapat mengendalikan sikap ego. 5. Memiliki jiwa kepemimpinan. 6. Berani mengemukakan pendapat. 7. Berani mengambil kesimpulan. 8. Memiliki rasa toleransi. Dan 9 adalah saling berbagi. Untuk bentuk-bentuk kerjasamanya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah di bidang pendidikan, contohnya adalah pertukaran pelajar. Kemudian di bidang ekonomi, contohnya adalah ekspor impor atau segala macam yang berhubungan dengan perdagangan. Kemudian di bidang hukum adalah pemasukan materi tentang berlalu lintas ke dalam pelajaran sekolah. Dan yang terakhir adalah di bidang kesehatan, yaitu pengiriman obat dari negara lain. Kemudian selanjutnya adalah kaitan kerjasama dengan keberagaman itu apa sih teman-teman? Nah, dengan adanya keberagaman, maka masyarakat diwajibkan untuk bekerja sama. Gunanya apa? Agar mampu mencapai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik teman-teman, itu adalah materi-materi yang akan nanti keluar di PAS. Harapannya teman-teman mempelajari kembali supaya tidak lupa ya. Untuk PowerPoint-nya nanti akan Ustazah lampirkan beserta dengan video pembelajarannya. Dan untuk tugas, tidak ada tugas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus untuk mempelajari kembali. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.